بناؤه هو النور 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 هو النور. Apakah semua agama itu menurut fatwa benar? Kalau semua agama itu benar, berarti Tuhan itu banyak. Sedangkan agama yang benar itu cuma satu, bukan dua. Makanya Tuhan itu tunggal, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan lima. Tunggal. Rumusnya apa? La ilaha illallah, tunggal. Rumusnya apa? Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tunggal. Iya, kalau misalnya kalau demikian adanya, berarti neraka itu hanya diciptakan Allah untuk orang-orang yang di luar Islam. Sementara surga itu hanya miliknya orang Islam. Di mana keadilan Tuhan sebenarnya? Kalau seperti itu adanya. Baik. Kalau menurut aku pribadi, memang kalau Islam orangnya haram disentuh oleh api neraka. Kalau sudah Islam, kita ini semuanya belum Islam. Bahkan Islam itu keluar masuk dari surga dan neraka. Tidak ada Tuhan. Kalau separuh kita masuk ke neraka, separuh kita masuk surga, tidak ada. Tapi kalau semua kita merasakan surga dan neraka, keadilan. Karena semua kita adalah ciptaannya. Dan semuanya itu adalah kecintaannya kepada kita semua. Hanya kita belum mengerti bahwa surga neraka itu punya perbedaan. Surga untuk orang-orang yang baik, neraka untuk orang-orang yang jahat. Kalau begitu, tidak adil. Sedangkan pakaian kita dua. Apa ia muslim, apa ia bukan muslim, punya pakaian dua, yaitu benar dan salah, surga dan neraka. Adil. Iya, kembali ke persoalan agama tadi, Pak Tua. Ya. Apakah agama di luar Islam itu terjadi atau terbentuk tidak atas izin Tuhan? Bagaimana mungkin tidak atas izinnya? Dari salah itu menuju kepada benar. Terus di mana kebenaran itu sebenarnya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Di situ letak kebenaran. Iya. Berarti seperti misalnya agama-agama Samawi sebelumnya yang diturunkan oleh Allah, misalnya Musa, ya kan, Isa, Semuanya Ibrahim. itu Islam, semuanya itu Islam, hanya beda bentuk, disesuaikan dengan zamannya. itu Zaman Ibrahim begini Islamnya, zaman Musa begini Islamnya. Ya. Lalu ada pergeseran dengan Isa, begini Islamnya. Lalu disempurnakan oleh Tuhan ya. Agama-agama yang masih punya kekurangan pada masa-masa lalu disempurnakan, dilengkapi di Al-Quran. Makanya Al-Quran itu penyempurnaan segala sesuatu, kumpulan dari segala sesuatu. itu maksud saya tadi, Pak Tua. Kenapa saya menanyakan itu? Karena kemudian sangat tidak adil. Para pengikut Musa, Ibrahim, Isa diklaim untuk menjadi penghuni neraka. Sementara juga hamba mereka itu siapa? Kalau bukan Hambanya juga. Jadi intinya berarti neraka dan surga itu milik kita semua. Kita semua mau cari manusia seperti malaikat, tidak ada itu. Ya. Oke. Thank you. Anak manusia supaya dia bisa mengenal Tuhannya secara sempurna menurut Petua. Baik. Pertama-tama kita belajar dari salah. Apa yang kita belum tahu, kita diajar tahu. Lalu dari kebodohannya akan membawa kita kepada
kepintaran. Bukan dari kepintaran membawa kita kepada kebodohan, tapi dari kebodohan. Pertama-tama kita harus menanyakan pada diri kita, bagaimana status diri kita, bagaimana status sang pencipta kita. Nah, setelah kita tahu bahwa diri kita ini hanyalah sebatang bangkai yang belum membusuk, yang tidak punya arti apa-apa, lalu diisi di situ perasaan, diisi di kepala di situ, di dalam otak ada akal dan pikiran. Inilah yang diajar sampai dia tahu dari huruf A, B, C dan seterusnya sampai menjadi satu kata, bahkan sampai menjadi kalimat. Lalu kesempurnaan itu didapatkan di dalam dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak cukup hanya dengan ucapan, tapi harus melalui kajian yang mendalam. Siapa yang menyaksikan Tuhan? Karena di situ aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, begitu ya? Nah, siapa yang bersaksi? Yang bersaksi itu tidak bisa disaksikan. Dia hanya menyaksikan dan menyaksikan, tidak bisa disaksikan. Siapa yang tidak bisa disaksikan? Ya, dalam bahasa singkat Tuhan. Kenapa tidak bisa disaksikan? Gaib adanya. Yang berkata-kata itu gaib tidak? Gaib. Yang mendengar perkataannya itu gaib tidak? Gaib. Jadi singkatnya Pak Tua, untuk mengenal Tuhan Secara sempurna itu gimana? Setelah kita mengenal dia, ternyata bukan kita yang mengenal dia, hanya dia yang mengenal kita sempurna. Kalau masih kita mengenal dia, berarti kita lebih pintar daripada dia. Masuk. Kalau dia mengenal kita, itu pas. Karena hanya dia yang berilmu. Masuk. Iya, maksud saya kalau ada tidak langkah-langkah yang dilakukan atau ditempuh oleh manusia menurut pengalaman Pak Tua untuk sampai ke proses pengenalan itu apa? Diri ini adalah kotor, ya. Dikotori olehnya sendiri, oleh Tuhan itu sendiri. Jadi yang membersihkan ia juga. Rinso jiwa itu istighfar, perbanyak, jangan ada hitungan-hitungan. Perbanyak istighfar, insya Allah ruang yang bersih akan diisinya dengan bersih, barang bersih. Berarti dari situ kemudian kita itu diantar untuk mengenal Sang Pencipta, begitu? Betul, ya. Dengan dua kalimat syahadat itu, Ya. bahwa tidak ada yang dia suruh selain hanya dia yang menyuruh dia. Sebab kalau ada yang dia suruh, lain menyuruh, lain disuruh, dua adanya. Sedangkan dia adalah tunggal adanya, ia yang menyuruh dia yang menyuruh dia, tunggal adanya. Tidak ada yang menyaksikan dia selain ia sendiri yang menyaksikan ia sendiri. Jelas? Sempurna. Oke, thank you. Karena manusia, sosok Kahar Muzakar, menurut Pak Tua, beliau ini pahlawan atau pengkhianat? Pahlawan sejati. Kenapa? Bukan sedikit jasanya disumbangkannya kepada negara Republik Indonesia, terutama bantuannya di 10 November. Apa itu? Dia kan ikut bertempur di gerakan 10 November bersama Bung Tomo. Lalu ada janji-janji hampa yang diberikan oleh Bung Karno, dijanjikan oleh Bung Karno. Tapi kemudian dia dianggap pengkhianat. Sekarang oke lah, itu anggapan rakyat yang buta itu. Bukan rakyat, pemerintah. Iya, ya maaf, ya itu yang betul. Pemerintah yang buta. Karena janji Soekarno akan memberikan Kahar Muzakar mendirikan negara Islam
di Indonesia Timur berpusat di Makassar. Itu janji bohong Bung Karno. Ternyata tidak dilaksanakan. Nah, itulah dia dikatakanlah dia sebagai pemberontak. Ini kesalahan bohongnya sampai ini berhubungan dengan Aceh. Ada juga janji bohong dari Bung Karno Terhadap Aceh. siapa tokohnya? Sultan Aceh itu Bukan Tan Malaka. bukan ada Sultan Aceh, cuma aku lupa namanya, dibohongi oleh Soekarno. Bantu Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan, dibantu. Ternyata janji Bung Karno memberikan kemerdekaan kepada daerah istimewa Aceh janji hampa. Yang ada cuma Yogyakarta, daerah istimewa. Oke, siap. Sosok Kahar ketika melihat kuburan, apa kata-katanya Patua? Kabe? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa sesungguhnya kita semua ini dari Allah. Iya. Dan akan kembali kepada Allah. Tapi kita hanya melihat kuburan. Apakah kuburan ini Allah? Tidak. Nah, ini prosesnya agak panjang. Tentu memerlukan waktu yang panjang kalau berbicara tentang kuburan. Oke, pesan-pesan Patua kepada semua manusia yang masih diberikan kesempatan untuk hidup. Ingat, kita akan menyusul jalan mereka. Kita asal dari tanah kembali kepada tanah. Ya, ini akan diceritakan melalui waktu yang panjang. Tapi singkat saja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Singkat. Sosok Kahar Muzakar, menurut Patua, beliau ini pahlawan atau pengkhianat? Pahlawan sejati. Kenapa? Bukan sedikit jasanya disumbangkannya kepada negara Republik Indonesia, terutama bantuannya di 10 November. Apa itu? Dia kan ikut bertempur di gerakan 10 November bersama Bung Tomo. Lalu ada janji-janji hampa yang diberikan oleh Bung Karno, dijanjikan oleh Bung Karno. Tapi kemudian dia dianggap pengkhianat. Sekarang oke lah, itu anggapan rakyat yang buta itu. Bukan rakyat, pemerintah. Iya, ya maaf, ya itu yang betul. Pemerintah yang buta. Karena janji Soekarno akan memberikan Kahar Muzakar mendirikan negara Islam di Indonesia Timur berpusat di Makassar. Muhammad itu adalah utusan Allah atau pesuruh Allah. Keanehan yang terjadi di sini. Kebiasaan kita kalau ada yang menyuruh, ada yang disuruh, tentu lain yang menyuruh dan lain yang disuruh. Berarti dua adanya. Tetapi karena Tuhan itu tunggal, ya, ia yang menyuruh, ia juga yang disuruh. Adilnya, yang disuruh ini, yang menyuruh ini tetap bersama yang disuruh. Jadi penyuruh dan yang disuruh itu satu, tunggal. Muhammad adalah predikat, subjek dan objek adalah Tuhan. Muhammad, ya, mim, bahu tangan, mim pusat pinggang, dal kaki. Muhammad batang tubuh dari Tuhan. Kemerdekaan menurut Patua itu apa? Tidak mengganggu orang dan tidak diganggu orang. Merdeka. Kalau kita mengganggu orang itu menghilangkan kemerdekaan kita. Bukan orang yang kita hilangkan kemerdekaannya. Itu akan kembali kepada kita. Kenapa? Orang itu takkan tinggal diam karena akunya terganggu. Contoh, masuknya Belanda di Indonesia ini, apa Indonesia tinggal diam? Hilang kemerdekaan. Terpaksa bangkit membela akunya. Ya, berarti secara umum Indonesia secara keseluruhan menurut Patua sudah merdeka atau belum? Belum. Salah satu contohnya tidak merdeka.
hukum Indonesia kan masih hukum Belanda. Pertanyaan yang bagus. Aku harus melakukan kajian untuk menjawab pertanyaan ini. Kalau aku berdasarkan aku, berarti aku sudah membangun satu kekuasaan di luar kekuasaan Tuhan, itu mustahil. Jadi ketika aku bergerak, aku itu cuma digerak, diajar, ya. Guru itu mengajar yang bodoh, dijatuhkanlah kita ke dalam salah. Itu ada manfaatnya. Dari situ kita mendapat pelajaran yang berharga sekali. Timbullah penyesalan, ya. So, kalau kita tidak dijatuhkan di dalam salah, mana kita tahu itu salah. Seperti gini contoh, kalau kita tak pernah injak bara api, mana kita tahu api. Jadi ketika kita dijatuhkan dalam dosa, alhamdulillah sebenarnya ini bagus. Disitulah kita merasakan, oh begini. Pak Tua, ada yang bertanya lagi juga. Ilmu yang Pak Tua dapatkan ini, itu yang didapat berdasarkan kajian sendiri atau ada mursyidnya atau gurunya? Lewat guru. Ya, guru, maksudnya bagaimana? Guru di atas segala guru. Inilah guru yang paling benar. Guru yang tak pernah diajar. Guru yang pintar sendiri. Itu ilmuwan sejati. Kenapa sampai aku mengatakan ilmuwan sejati? Dia tak pernah belajar lagi. Tidak ada lagi guru di atasnya. Maka itulah Tuhan. Iya, bagaimana guru yang kami maksud itu untuk mengajarkan kami? Lewat bahasanya. Bagaimana? Salah satu. La ilaha illallah. Itu bahasa siapa? Bahasanya kan? Lalu penjelasan tentang tobat, ya. Aku teringat dengan Abu Nawas. Abu Nawas itu berulang-ulang berbuat dosa. Begitu dalam garis Islam. Iya. Sudah selesai bertobat, masih lagi mengulangi. Sudah mengulangi, tobat lagi, ulangi lagi, taubat lagi. Maka terakhir dia mengatakan, kemana lagi aku mengadu jika kesalahanku ini terulang-ulang selain hanyalah Engkau ya Allah. Sudikah Engkau mengampuni hamba yang selalu mengulang-ulangi dosa ini? Tentu jawabannya Innallaha ghafurur rahim. Mana mungkin Tuhan itu tidak menerima taubat hambanya. Dia tahu kan itu hambanya berdosa. Yang menjatuhkan dia dalam dosa siapa? Iblis. Itu jawaban-jawaban goblok itu. Bisakah iblis menjatuhkan seseorang tanpa izin yang maha kuasa? Tentu jawabannya tidak mungkin kan? Jadi kita jatuh dalam neraka, jatuh dalam dosa itu ada manfaatnya. Tahukah engkau surga kalau tidak jatuh dalam neraka? Aristoteles dia mengatakan Tuhan itu adalah akal yang paling tinggi. Arti kata paling tinggi tidak ada yang lebih tinggi lagi. Jadi paling tinggi sudah batas tinggi. Aku setuju. Penjelasannya apa? Kalau ada yang tinggi pasti ada yang rendah. Karena tinggi tanpa rendah tak akan sempurna. Jadi yang tinggi itu menurunkan yang rendah. Maka yang rendah itu membuktikan, mengakui keadaan yang tinggi itu. Aku setuju. Mengenai Plato, orang tidak puas dengan apa yang disampaikan yang sudah ada. Nah, penjelasannya, ketika orang ditanyai, menanyakan kepada Plato, bagaimana itu mengenai Tuhan? Jawaban Plato, apa yang kamu pandang, maka itulah wujudnya. Penjelasannya,
Jika tidak ada dia menciptakan wujudnya, apa makhluknya, maka Tuhan itu ragu tentang keadaannya. Tapi adanya ciptaannya, maka jelas ada Tuhan. Karena ada ciptaan. Menurut Pak tuh. Satu. Dan aku setuju. 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 Ketika melihat